Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dosen Dr. Asramid Yasin SPI MSI dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Ardiansa dengan NIM M1B1230085. Saya sebagai moderator dari kelompok 2 hari ini. Kami akan mempresentasikan tugas kami dengan judul konsep pendudukan. Saya akan membaca materi pertama. Yang pertama yaitu memahami kependudukan, dasar ilmu demografi. Jelajahi konsep fundamental tentang produk dan bagaimana ilmu demografi menganalisis perubahan populasi di seluruh dunia. Yang kedua, pengertian pendudukan. Kependudukan adalah ilmu yang mengkaji jumlah, struktur, persebaran, dan kualitas hidup penduduk dalam suatu wilayah. Definisi penduduk: orang yang tinggal di wilayah tertentu sebagai individu, anggota keluarga, dan warga negara. Dan aspek demografi: studi ilmu tentang jumlah, struktur, dan perubahan populasi manusia. Dan saya persilakan kepada Adin Rehan. Baik, di sini saya akan membacakan tentang sumber data penduduk, sensus. Sensus penduduk adalah hitungan resmi jumlah penduduk di seluruh negara yang dilakukan secara serentak setiap 10 tahun. Yang pertama yaitu individual, yaitu data dikumpulkan dari setiap individu. Dua, universal, yaitu pencacahan menyeluruh ke semua penduduk. Tiga, yaitu periodik, yaitu dilakukan tahun akhiran nol, misalnya 2020 atau 2030. Dan selanjutnya saya akan persembahkan kepada Aiman. Oke, baik. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang kemudian selanjutnya adalah data sensus dan registrasi penduduk, yang dimana sensus menghasilkan data komprehensif tentang populasi, sementara registrasi mencatat perubahan vital secara berkelanjutan. Jadi di dalam data sensus dan registrasi penduduk berbicara tentang sistem konservasi. Kemudian data sensus meliputi beberapa aspek. Yang pertama, jumlah penduduk nasional. Yang kedua, struktur umur, yang dimana dimulai dari 0 sampai 14, 15 sampai 64, 65 sampai ke atas. Kemudian yang ketiga, komposisi jenis kelamin, yang dimana data sensus ini menjangkau tentang genre, yang genre ada perempuan sama laki-laki. Yang kemudian keempat, status individu dan pendidikan. Maksudnya status individualis dari aktor dari data sensus ini, kemudian pendidikan, masa, reputasi, jejak individual itu sendiri. Kemudian registrasi penduduk, yang dimana pencatatan kelahiran. Jadi setiap anak yang lahir, jumlah kependudukannya memang selalu terpengaruh terhadap catatan kelahiran setiap tahunnya, minimal dalam kajian setiap per tahun. Yang kedua, pencatatan kematian, sama halnya seperti kelahiran. Yang kemudian, yang ketiga, perkawinan dan perceraian. Memang dari perkawinan dan perceraian, ya lalu berujung pada aspek dari sisi registrasi penduduk, karena di setiap contohnya seperti di desa-desa selalu ada catatan perkawinan dan perceraian dari orang gitu. Yang kemudian yang keempat, perubahan pekerjaan, misalnya dari pekerjaan dari profesi guru sampai ke tambang atau seperti apa, misalnya contoh seperti itu. Kemudian komposisi dan piramida penduduk.
Piramida penduduk menggambarkan struktur populasi menurut umur dan jenis kelamin. Hal penting untuk memahami dinamika demografi. Berikut ada beberapa tipe yang diberikan dari dinamika demografi ini. Yang pertama, dia tipe ekspansi, yang dimana penduduk muda dominan, tingkat kelahiran tinggi, contoh di negara Bangladesh. Jadi negara Bangladesh menganut tipe ekspansi. Yang kemudian tipe konstruktif, yang dimana jumlah usia muda menurun, stabilitas pertumbuhan, contohnya di Singapura. Jadi di Singapura itu mengalami tipe konstruktif. Yang kemudian tipe statis, di mana populasi stabil, tingkat kelahiran rendah, contoh Swedia. Jadi negara Swedia mendalami tipe statis, di mana populasi stabil, tingkat kelahirannya rendah. Dan selanjutnya yaitu dinamika penduduk, pertumbuhan, dan pengendalian, yang dimana pertumbuhan penduduk berbeda antara negara maju dengan berkembang, memerlukan strategi pengendalian yang tepat. Di antaranya itu yang pertama, kepadatan penduduk. Jumlah penduduk dibagi luas wilayah lebih tinggi di negara berkembang. Yang kedua, pengendalian penduduk, di mana program KB Indonesia persuasif dan berhasil menekan pertumbuhan secara signifikan. Yang ketiga, faktor penurunan. Imigrasi, penyakit, kelaparan, dan perang dapat mengurangi jumlah penduduk. Kemudian, transfer penduduk dan pembangunan berkelanjutan, yang dimana transmigrasi dan pembangunan berkelanjutan adalah strategi modern mengimbangi distribusi penduduk dengan pelestarian sumber daya alam. Kemudian transfer penduduk, yang dimana perpindahan terencana untuk mengurangi kepadatan, contohnya seperti transmigrasi Indonesia era Orde Baru. Yang kedua, yaitu sustainable development, yang dimana yaitu pemenuhan kebutuhan kini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Selanjutnya, indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kemajuan pembangunan berkelanjutan diukur melalui peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu moralitas bayi terus berkurang. Yang kedua, umur harapan hidup bertambah signifikan. Yang ketiga, literasi masyarakat, kemampuan baca tulis yang meningkat. Dan yang keempat yaitu produksi pangan lebih cepat dari pertumbuhan penduduk. Dan saya persilakan selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maria Veronica Mote dengan stambuk 121221188. Mengapa mengubah perilaku pembangunan? Sumber daya alam mudah merusak, dan terbatas. Paradigma lama menempatkan manusia di atas alam, menyebabkan kerusakan lingkungan sistem. Yang pertama, imperialisme biologis. Manusia diagungkan atas makhluk lainnya. Yang kedua, ego manusia menonjolkan kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, frontier mentality, mental merusak dan mengeksploitasi. Dan yang keempat, motif ekonomis,
keuntungan maksimal tanpa pertimbangan lingkungan. Dan yang kelima, perilaku sewenang-wenang, yaitu tindakan tanpa mempedulikan kelestarian alam. Yang berikutnya, transformasi menuju masa depan berkelanjutan. Memahami kependudukan adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang seimbang, inklusif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bagikan pengetahuan ini dengan teman-teman Anda. Bersama kita bangun kesadaran demografis untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, itu saja. Waktu dan tempat saya kembalikan. Oke, demikian presentasi dari kami. Saya ucapkan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.